Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf ini agak telat karena tadi habis kuliah baru selesai ya, mengajar. Jadi baru siap-siap ini untuk absensi dan lain sebagainya. Jadi agak telat dikit nih. Tapi nggak apa-apa, namun saya terkejar. Nah, hari ini kita kembali melakukan kuliah aplikasi komputer. Pertemuan yang kelima sekarang nih. Pertemuan kelima, kemudian materinya adalah sama seperti pekan lalu, yaitu georeferencing ya, dan digitasi. Tapi softwarenya yang berbeda. Kalau pekan lalu menggunakan QGIS dan dari tugas yang dikumpulkan, bagus ya, sudah bisa melakukan itu karena memang sederhana sebenarnya. Hanya tinggal 9 mahasiswa yang belum mengumpulkan. Kemudian hari ini kita lanjutkan, namun kita gunakan ArcGIS. Ya, kita gunakan ArcGIS. Mahasiswa ini semuanya ada 56. Harusnya 56. Sekarang berarti 42, 5, 6, 8. Sekitar 13 lagi yang belum hadir. Nah, kemudian filenya sudah ada di GCR ya. Filenya itu pertama file JPEG, peta cetak. Nanti kita akan kasih dia GCP-nya atau ground control point. Ya, kasih titik seperti kemarin ada 4 titik itu koordinatnya. Kemudian setelah itu kita pertampalkan dengan citranya. Jadi kalau berhasil, seperti pekan lalu kita berhasil, dan tadi insya Allah sih berhasil juga. Nah setelah itu baru kita lakukan digitasi. Digitasinya sama, kita pilih daerahnya. Nanti kita pilih saja, kemudian lakukan untuk digitasi point, line, dan polygon. Itu yang sederhana. Cara kerjanya mirip dengan QGIS, hanya itu yang berbeda nanti. Tampilannya dia nanti mungkin berbeda fiturnya. Kemudian kita harus save dulu. Kemudian ada katalog, kalau di QGIS namanya browser itu. Tapi mudah sih, mudah ya. Jadi kalau awalnya kita bilang mudah, nanti ininya mudah jalan. Tapi kalau udah awal kita wah sulit nih, nah itu malah jadi benar sulit, nggak bisa kita lakukan. Jadi gampang ini, mudah ya, sehingga nanti kita bisa lakukan ini. Baik, kita mulai saja langsung materinya seperti udah dikirim tadi ya di PowerPoint. Nah ini jadi materinya ini georeferencing dan digitasi. Nah, jadi kita pakai ArcGIS yang ininya ArcMap ya, ArcMap. Nah, nanti kita bekerja di peta ini. Peta cetak skala 25.000. Nah, petanya sudah dikirim di GCR itu, nanti di-download. Nah, biasanya itu pecah tuh. Seperti kemarinnya pecah ya. Nanti kita lihat. Biasanya yang sulit dilihat itu adalah koordinat geografisnya, yang lintang bujur. Kalau yang koordinat UTM, Universe Transmercator, itu jelas tulisannya. Nanti kita lihat. Untuk georeferensi ini, itu kita bisa lakukan keduanya. Kita bisa lakukan menggunakan koordinat geografis bisa, atau menggunakan koordinat UTM itu juga bisa. Itu bisa. Jadi enggak masalah itu. Hanya caranya saja. Setelah kita lakukan GCP itu, dia nanti akan kemudian kita pertampalkan ya dengan citra. Ya. Nah terus nanti ini georeferencing. Nah ini kan
kalau di QGIS kan dia adanya di raster ya, di raster kemudian ada georeferencing. Nah, kalau di sini dia adanya di ini di katalog deh, namanya katalog. Nanti ada klik atau klik kanan nanti akan muncul deh georeferencing. Nah, di sini kita ini oke aja. Nah, ini dia. Pertanyaan kadang-kadang pertanyaan itu ini buram ya. Jadi kurang jelas untuk yang koordinatnya itu. Angka-angkanya sudah terbaca. Nanti kita lihat kalau memang jelas kita bisa gunakan geografis, kalau tidak kita gunakan UTM. Nah, apa itu geografis UTM? Itu sudah kita pelajari dalam pelajaran perpetaan di semester 1. Itu waktu itu dengan Bapak juga ya. Di materi tentang geodesi atau geomatika. Geodesi sebenarnya. Nah, itu bahkan ada datum-datum tuh waktu itu ditanyakan ya. Apa sih datum itu? Sebenarnya sistem koordinat. Kayaknya ini ada WGS 84. Nah, itu muncul kan akhirnya di sini yang kemarin teori. Wah, kok ada nih WGS. Nah, kalau kita sudah mempelajari teori tentang perpetaan jadi nggak asing lagi. Kalau belum tahu pusing. Apa sih ini WGS 84 itu? Bisa sih mungkin cari-cari lagi setelah ini. Cari kan di Google atau lain. Apa sih maksudnya ini? Jadi adalah sistem koordinat yang dianut oleh kita ya di Indonesia dan juga negara-negara lain. Selain WGS 84 ada yang lainnya. Nanti kalau kita klik saja itu banyak sekali sistem proyeksi dan sistem koordinat itu. Jadi di dunia itu kan berkembang sistem-sistem koordinat itu. Nah, tinggal pakai yang mana itu kan. Kemudian kita nanti pilih ini karena ini harus sama antara di layer kita ini dengan di petanya sehingga nanti dia bisa sambung. Nah kemudian kita lakukan ini yang membuat titik-titik itu atau membuat GCP-nya itu. Tapi menggunakan georeferensinya si ArcGIS. Kalau di QGIS ada juga kan kemarin. Ya. Nah ini nanti kita lakukan ini, kita masukkan input. Ya. Ini bisa pakai yang geografis nih di atas geografis. Kalau yang di bawah ini UTM atau terbalik ya. Mungkin ini UTM, ini baru geografis. Kalau geografis gini, ada longitude dan latitude. Latitude ya, garis kan east dan west berarti bujur barat dan bujur timur BB atau BT. Kalau ini latitude berarti garis lintang, lintang selatan, lintang utara gitu. Nah ini kita lakukan GCP nih. 1, 2, 3, 4 udah. Apakah boleh di sini? Sebenarnya boleh. Asal terbaca ya. Koordinatnya ini boleh ya. Semakin banyak semakin bagus sebenarnya. Dia jadi residualnya itu nilai residualnya itu kan mendekati 0. Itu semakin akurat ya jadi GCP-nya. Kalau di dalam proyek-proyek itu dia lebih banyak dia GCP-nya, tiap berapa meter ada GCP-nya. GCP ini kalau di lapangannya itu dia ini biasanya dia ada di Tugu atau di apa itu. Itu biasa ada tuh patok ya dengan angka atau nilai tertentu gitu. Kalau kita lihat tuh pernah menemukan tuh ya ada patok gitu. Nah itu ada GCP di situ, ground control point. Jangan dicabut itu ada angka-angkanya itu maksudnya untuk menentukan dia koordinat berapa di situ sehingga nanti untuk ada pemetaan sistem pemetaannya lebih mudah dia. Nah setelah ini sama ini seperti kemarin kan, cuma munculnya tampilannya berbeda saja. Kalau di QGIS kemarin seperti yang kemarin kita lakukan, kalau sekarang ArcGIS seperti ini tampilannya. Atau setelah udah ini rectify. Nah ini rectify nih. Kalau kemarin kan kita start georeferencing. Kalau ini rectify. Setelah rectify nanti baru di save. Di save ini sama juga seperti kemarin tuh. Nah, kemudian dia akan formatnya tuh TIFF. TIFF ini format peta raster namanya TIFF. Setelah selesai ini, nah setelah selesai baru kita lakukan digitasi. Digitasinya ini sama poin, line, polygon. Gitu. Jadi, tapi ini agak berbeda dikit. Kalau ini kita
Kalau kemarin kan kita langsung klik terus dia udah ada ini ya field-fieldnya. Kalau ini fieldnya tampilnya beda, RGS. Ya dia kita buat save filenya dulu, kemudian nanti masukin. Tapi prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Ini yang poin, line, dan polygon. Setelah itu kita open atribut. Nah, kita bisa masukkan keterangan nama. Kemudian kita lakukan editor atau untuk digitasi. Nah, create feature kita lihat. Nah, ini terus kantor desa Cinangka sebagai contoh. Oke, itu. Nah, baik. Sekarang buka semua ArcGIS-nya. ArcGIS-nya ya. ArcGIS-nya dibuka semua. ArcMap-nya. Yang dibuka itu ArcMap. Kan ada katalog atau ini ArcMap-nya yang dibuka. Sekarang kita langsung praktikum ya. Ini yang hadir ini udah 4, 6, 5, 6. Berarti masih 10 orang lagi belum hadir. Oke, nanti di absensi. Supaya nggak hadir. Udah. Oke, mana tadi ya? Kita udah, oke. Jadi ketika udah buka, tapi sebelumnya ini sambil nanya juga ya. Takutnya ada yang tertinggal dan sebagainya. Adla, gimana Adla? Udah buka ArcGIS? Sudah, Pak. Reza? Belum bisa dibuka, Pak. Kenapa nggak bisa dibuka? Nggak tahu, sistemnya error, Pak. Carolina? Ya, Pak. Bisa dibuka nggak ArcGIS-nya? Udah bisa, Pak. Apa? Sudah, Pak. Oh, sudah. Ya. Kezia? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, memang ada yang barangkali menemui tidak bisa dibuka ininya ArcGIS-nya. Kalau yang belum dibuka, ini memang nanti harus diinstal ulang lagi bisa jadi ya. Coba dicek dulu ya, apakah itu memang nggak bisa dibuka softwarenya atau bagaimana. Kalau memang dia tidak bisa, berarti diinstal ulang. Itu mengikuti lagi yang kemarin itu. Nanti kalau masih belum bisa juga, ada kelas khusus lah tambahan nih buat yang belum bisa itu. Karena sebelumnya juga seperti itu. Nanti dikumpulkan yang belum bisa, mungkin ada mungkin sekitar 5 orangan lah biasa aja. Paling banyak mungkin 10. Tapi itu sudah banyak sih. Karena itu ada kasus 1212 aja. Gitu. Nanti kita adakan pertemuan khusus nih yang nggak bisa dibuka ya. Yang sejauh ini ada siapa lagi yang belum bisa dibuka? Kadang-kadang malah softwarenya belum dibuka, jadi nggak ketahuan. Tadi baru 1 tuh yang nggak bisa dibuka. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Kadang-kadang yang bisa dibuka tuh ketika install kemarin itu internetnya dinyalakan. Jadi dia terkonek dengan yang pusat. Sehingga kemudian tidak bisa akhirnya dibuka. Gitu. Ya udah kita mulai aja ya. Jadi diangkat sebagian besar udah bisa. Nanti kalau yang belum bisa, masih belum bisa juga nanti yang ngomongin Bapak ya. Kita ini sendiri pertemuan di luar ini. Baik, ini sudah kita buka ArcGIS-nya. Ini kita buka. Kemudian kita keluarkan ini filenya.
file tadi itu. Nah, ini apa namanya? Filenya itu ditempatkan di ini ya, kita folder. Jadi biar mudah foldernya. Jadi manajemen folder kita. Manajemen data. Naruhnya yang benar, jangan sembarangan. Karena nanti juga seperti TIFF itu, file TIFF itu ketika kita save, dia banyak file ikutannya. Banyak tuh. Terus jangan juga mungkin kita nggak lihat ini filenya apa ini, hapus aja lah. Wah, nanti malah itu kan satu kesatuan tuh. Malah jadi saya nggak kebuka. Tapi kalau yang awal ini kan baru JPEG aja ya. Kalau JPEG aja sih nggak terlalu ini ya. Tadi sekarang udah pertemuan kelima ya. Nah ini kan JPEG saja nih. File yang JPEG ini kita buka karena kita mau lakukan dia digitasi. Nah tapi kalau nanti dia sudah jadi TIFF itu ikutannya banyak. Coba kalau kita buka tuh banyak nih ikutannya. Jadi naruh filenya jangan sembarangan gitu. Kemudian ini ada yang perlu juga nih diketahui. Kadang-kadang kita tempatkan folder itu susah juga nyarinya ya. Karena kita belum connect to folder. Nah, makanya dicari folder kita taruhnya di mana, kemudian kita connect to folder nih. Jadi dia akan langsung kalau kita butuh kita klik ini langsung ada folder-folder yang memang dikonekkan, disambungkan cepat gitu. Nah, tuh untuk mengkonekkan folder bisa juga pakai ini nih, art catalog. Jadi ini art catalog itu ada di mana? Art catalog itu adanya di sini nih, mana ya? Ada tulisan katalog. Nih, katalog ini kan apa ya? Nih. Nih kan namanya katalog tuh. Kita klik. Nah, ini muncul ini. Nah, ketika muncul ini, art catalog ini sama dengan browsing di QGIS atau juga sama kalau di Windows ini namanya Windows Explorer itu yang folder. Nah, folder kita taruhnya di mana? Folder yang buat latihan. Folder umum aja yang untuk pelajaran Applikom. Ya, nanti habis itu kita connect to folder sehingga ketika dibuka di sini dia langsung terhubung dengan folder kita. Ini kan folder connection nih. Dia sudah terhubung nih. Nih, Bapak kan udah aplikasi komputer nih. Kalau yang belum, cari dulu foldernya di mana. Connect folder. Kalau di sini susah, ini mungkin susah nih ya. Di sini dulu juga nggak apa-apa. Yang tadi mana ya? Nanti di connect to foldernya ini juga ya. Nah, ini cari di foldernya di mana. Segini atau ini kan di kan. Nah, misalnya gitu kan. Ini kok ini cari foldernya misalnya kan Applicom ya. Ya udah. Berarti Applicom nih di connect to folder. Nanti ini kalau ini mau buat folder. Oke. Nanti akan muncul di sini. Sebenarnya udah ada di sini ya. Jadi dia udah nggak ada lagi sebenarnya. Tuh, ini kan udah ada di sini. Jadi ini masuk semuanya. Udah. Gitu. Jadi lebih mudah gak nyarinya kalau di connect to folder. Udah. Kita tadi buka tadi ya. Buka. Oh ini kok ke sini.
connect foldernya nih. Nah, coba bentar. Iya. Ini connect to foldernya. Jadi yang sekarang kelima. Oke, ini file JPEG-nya kita buka. Ini oke aja. Nah, ini dia. Sudah. Nah, ini kan ada tanda dunia nih ya. Ini untuk full extend. Jadi kalau ini kemana-mana misalnya. Di mana nih kan susah. Ada kini klik. Dia akan muncul lagi di tengah. Gitu. Sekarang kita mau lakukan georeference seperti kemarin. Ya, gimana caranya? Maaf, ini ada apa nih? Ya, oke. Nah, jadi georeference. Nah, georeference ini, sebelum georeference kita harus samakan dulu ininya, koordinatnya, sistem koordinatnya. Ini kan unknown nih di bawah sini nih, di bawah, kelihatan nggak? Di bawah sini nih yang ada unknown unitnya di bawah pojok kanan bawah itu. 7420 unknown. Nah, itu belum diketahui koordinatnya. Nah, kita harus ini dulu lakukan koordinatnya. Di sini ya, di layernya. Layer itu untuk semuanya ya. Layer ini sebenarnya harusnya ini jangan dikeluarin dulu ya. Nanti dia biar ikut ke sini. Berarti ini dulu deh. Di remove dulu. Nah, ini dulu nih. Sebelum ini kita koordinatnya dulu. Di properties. Nah, di sini kita harus lakukan ini nih. Koordinatnya. Ini kita bisa tulis juga. Misalnya WGS 84 WGS. Kita kan butuhnya WGS 84 ya. WGS 1984 UTM zona 48S. Kalau agak lama nanti kita cari aja pakai. Nah, ini langsung nih. Tapi udah ketemu dia karena favorit deh. Harusnya dicari di ini. Projected. Ya, projected. Ini UTM. WGS 84. Shot 84 ini udah. Cara mudahnya nih. Kalau cara sulitnya sekarang ini dulu lah, yang mudah dulu. Kalau udah gini klik, kita taruh di ini nih, add to favorites. Jadi nggak cari-cari lagi nanti. Nah ini karena Bapak udah dia nggak ada kuningnya lagi udah ini. Dah itu udah ini. Kalau cara yang agak sulitnya itu bukan sulitnya ya, kita harus ini apa ya, ngubek-ngubek dulu di mana adanya itu. Ya. Nah, dia udah ada di sini sih ya favorit. Nah dia tadinya tuh banyak ya ininya, proyeksinya banyak. Coba sebentar lagi yang ke menu awal. Nah ini yang menu awal ini kan, menu awalnya kan tadi kan seolah-olah ini belum ada nih, ini belum ada. Ini karena kemarin proyek-proyek ada yang menggunakan ini PPN TM3 lebih
detail lagi daripada UTM. Ini kan sudah belajar juga di perpetaan ya. Apa sih TM3? Nah, sistem koordinat ini. Jadi dunia itu kan dibagi koordinat-koordinatnya pakai UTM. Nah, kalau yang biasa digunakan adalah koordinat lintang bujur. Ini pakai yang ini, koordinat sistem itu yang WGS 84 saja. Nah, WGS 84 ini nih, WGS 84, nih WGS 84. Tuh, tapi kita kan sekarang pakainya yang UTM. Kenapa UTM? Itu tadi karena ini harus munculin lagi ya. Nggak apa-apa sih. Karena nggak kebaca itu tadi. Kasih tadi. Ini nggak kebaca ini. Nah, ini coba kita nih di pojok nih kalau kita ingin lakukan GCP, angkanya itu nggak kebaca yang koordinat ininya. Geografisnya. Nah, itu kan nggak kebaca kan? Buram gitu, buram. 106 derajat 50 00. Ini 6 derajat 40 terus 00 selatan ya. Di timur. Tapi ini kan buram ya. Nggak tahu nih angkanya benar apa enggak kan. Jadi pada nebak-nebak, gunakan saja yang ini nih. Kalau yang ini koordinat UTM. Dia apa cirinya? Dia meter. Satunya meter nih. Meter. Dia kalau pakai meter tuh. Ini udah meter tuh kan. Bawahnya tuh. Ini udah meter. Dia UTM. Ini meter. Kalau ini namanya nih koordinat UTM. Apa kepanjangannya? Universe Transfer Mercator. Kalau geografis, koordinat geografis dia pakai lintang bujur. Gitu. Nah, kenapa kita tadi pilih yang tadi? Kita kenapa pilih yang WGS 84 tadi yang ini nih? Kenapa kita pilih UTM zona 48S? WGS kan geografisnya 84 terus zonanya 48S. Nah, kenapa kita gunakan ini? Ternyata begini ceritanya. Jadi kita lihat di ini aja. Nah, kita lihat di legenda petanya. Di legenda peta ini kalau kita perbesar, legenda peta nih. Kan keterangan-keterangan peta itu ada di legenda ya. Makanya pelajaran perpetaan ini penting nih dalam GIS. Karena syarat peta tuh harusnya ada judul, harus ada ini legenda. Termasuk nanti untuk digitasi itu karena ada yang poligon ya. Nah, ini poligon nih. Nanti ada yang lurah, ada yang desa, ada itu. Nah, ini yang poligon lebih banyak, tapi kalau yang poin yang agak sulit poin itu. Ini seperti ini kan, menara air ini poin nih. Ini line. Kawat pipa gas. Nanti kita akan jalan. Ini kita akan lakukan digitasi nih. Nah, balik lagi tadi, kenapa itu jadi 48? Kita lihat di bawahnya nih, di bawah peta itu ada keterangan. Nih, petunjuk pembacaan koordinat. Ini untuk koordinat geografi. Nah, geografi yang tadi itu lintang bujur yang 106 derajat bujur timur 50 menit 48 detik. Ini 6 derajat 41 menit 26 detik bujur lintang selatan. Yang timurnya 106, ini 48. Kalau yang selatannya ini 64. Nah, sedangkan yang tadi ini kan kok tidak terbaca nih karena angkanya kurang jelas. Nah, makanya kita gunakan yang UTM. Nih UTM nih. Di setiap peta dia ada, dia kasih keterangan ini. Nah, ini UTM. Pembacaan UTM. Jadi UTM gini. Nah, mana 48? Ya ini. Zona UTM-nya itu 48. Oh, kalau kita perbesar ini 48 kan. Oh, 48. Kenapa 48? Karena Indonesia di situ, terutama ini peta ini sih. Peta ini dia adanya di zona 48 UTM-nya. Gridnya di 48. Kalau nanti kita pindah lagi ke misalnya Papua
bisa jadi beda, bukan 48, mungkin 50. Hanya lihat di sini, di zonanya, di petanya. Nah ini, dia satuannya meter belakangnya tuh kalau UTM. Kalau ini dia, ya ini seperti kita pelajari pelajaran-pelajaran sebelumnya nih, sekolah. Bujur timur, lintang, bujur barat, bujur timur, lintang selatan, lintang utara. Ini jadi kita sudah belajar teori tentang perpetaan. Nah, prakteknya di JS ini. Jadi biar enggak ini. Kalau yang belum belajar bingung. Kok ada 48? Itu UTM itu apa sih? Terus juga koordinat geografis itu apa sih? Bingung tuh. Nah, sudah. Sekarang kita lihat ya. Ini biar enggak jadi yang muncul lagi gampang ke tengah. Tuh, muncul aja. Ini udah, terus kemudian tadi ya, yang tadi yang kita sistem koordinatnya harus disamakan dulu ininya si UTM-nya. Nah, ini kan udah, ini kan sudah dipilihnya. Jadi kita pilihnya 48S, WGS sama 48S. Sudah. Play, oke. Nah, ini coba kita lihat dia properties yang ini ya, yang si JPEG ini. Ini koordinatnya berapa dia? Oh iya, dia belum terdefinisi. Nggak apa-apa. Karena dia akan ikutin ini. Dia ngikutin si layernya. Nanti ada cara lagi nih. Untuk mendefinekan dia menjadi koordinat geografis atau UTM. Ini ada pelajaran lagi nanti. Seperti itu nanti aja. Itu nanti lagi. Itu masih ada pelajaran lagi tuh. Ini sudah. Nah, lihat aja nih. Sudah meter ya. Sudah. Sekarang kita lakukan georeferencing. Kita buat 4 titik ini. Kita munculkan ini. Kalau belum muncul, kita klik kanan dulu. Klik kanan. Nah, ini ada katalog nih. Katalog. Cari georeferencing. Georeferencing. Nah, ini kan ini. Aduh, ini tadi. Nah, georeferencing kan nih. Nih, kita mau georeferencing. Klik di sini. Nah, muncul. Dia muncul ya. Dia munculnya mungkin di atas ya, 1. Kalau muncul di atas itu turunkan ke bawah, drag. Biar dia muncul ini semuanya nih. Tuh, semuanya akan muncul. Tadinya kalau nggak salah dia hanya ini saja georeferencing muncul di sini. Turunkan dia ke bawah sehingga dia muncul banyak. Begitu juga dengan editor. Nanti untuk digitasi. Nah, editor juga sama. Nah, keluarkan nih editor. Nah, ini editornya kalau kita hilang kan. Tapi kalau kita munculkan editor, nah, dia ada. Editor juga sama. Editor kalau nggak salah ada di sekitar sini. Itu turunkan ke bawah sehingga dia akan muncul ini banyak. Turunan-turunannya nih. Udah bisa coba drag aja ke bawah. Maksudnya ditarik, turunin ke bawah. Ini juga editor, tarik, turunin ke bawah. Sehingga dia muncul ini banyak. Udah? Kalau udah, sekarang kita siap untuk lakukan GCP. Ya, dari mulai yang pinggir sini dulu. Dari mana aja boleh sebenarnya. Nah, ini kan udah terbaca lah ini. Kalau space ini, jadi kita lakukan GCP ini kan di sini. Ini semuanya. Nah, ini. Nah, untuk mempermudah kita keluarkan ini. Yang GCP-nya di sini nih. Dia di nih. View link table. View link table kita klik. Nah, dia muncul nih. Ini kalau di key adjust namanya GCP. Taruh aja di pinggir nggak apa-apa. Nah, satu ini kita ini add control point. Klik. Nah, masukkan di sini. Klik. Terus klik kanan.
Nah, ini kan ada input X, Y, dan DBS, longitude dan latitude. Nah, kalau latitude longitude itu untuk koordinat geografis yang tadi, bujur dan lintang. Kalau X dan Y ini UTM. Kita klik ini UTM. Nah, masuklah ini. Ini kita masukkan saja. Jadi ini kan ada dua ya, X dan Y. Ini kan ada X dan Y. Mana X, mana Y. Jadi kalau ini nih X-nya nih. Kalau jadi X yang paling dikit nih, angkanya. Y yang paling besar. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini nih. Ini X-nya. X-nya itu. Ya mungkin kita kadang-kadang agak terbalik-terbalik ya. Mana yang X nih, mana yang Y. Ya aja prinsipnya pokoknya X lebih kecil daripada Y. Hanya harus lebih banyak, lebih besar. Nah, seperti ini berarti X yang di atas tuh. Ini yang 702. 702 667. 702 667. Nah, kalau ini 92. Ini yang Y-nya karena lebih banyak ya. 92 62 723. Ya, masukkan ini. Kalau kita lihat di sini, coba. Nah, ini dia. Ada nilainya tuh. Dia masih 0. RMS-nya karena baru 1. Ya kan? Ya. Nanti sampai 4 ya. Ini kalau hilang bagaimana? Tadi pencetin aja nih. Yang globo ini. Nah, dia muncul lagi. Sekarang kita ingin ini. Yang nah, kemudian add yang kedua nih. Klik lagi. Klik kanan. Nah. Ini sebenarnya udah mendekati ya. Ini kan 708. Ini 707. 707 275. Terus yang Y-nya itu 92 2. Ya, baik. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga nih. Nah, ini udah jelas ini. Sekali lagi yang ketiga. Klik kanan. Ini 70 udah mendekati 707 257 26. 257. Nah, ini juga sudah mendekati 92 58 097 ini 92. Oke. Nah, udah dapat. Sekarang yang terakhir yang ketiga.
Klik lagi. Nah, tambahkan lagi yang terakhir. Ada ketutup ya. Tujuh 70265 65 650 7692 58 114 702 ya. Nah, oke sudah. Kita sudah dapatkan 4 ini 4 GCP. Itu kan 1 2 3 4. 4. Kalau sudah ini nih kita lakukan rectify. Nih, rectify. Untuk meng-save ini, meng-save pekerjaan kita. Rectify. Ya, tunggu dulu. Nah, ini biarkan nearest neighborhood, tetangga terdekat, kemudian output location. Nah, kita jangan kasih nama, tapi tunjukkan ke folder mana disimpan. Baik. Ini kan kita hanya tunjukkan foldernya saja. Nah, pengajarannya udah sebenarnya tadi. Oh, bukan, ini yang lama. Output location-nya. Nah, itu udah masuk. Iya. Ini biarin Tiff, biarin. Ini juga biarin. Oke. Bener kan konsepnya nih? Digitasi A. Iya benar. Hilang lagi jadinya. Digitasi A. Ya udah. Oke, kalau udah. Save. Bismillah. Muter-muter dulu. Sebentar ya, sambil nunggu.
Halo? Nah, sudah? Coba kita lihat. Berhasil nggak? Tetap. Ya, native nih. Berhasil nih. Pak, kita add. Nah, ini dia. Ini udah. Kita close aja. Ini yang JPEG nggak usah. Dan 4 ya. Yang JPEG sudah selesai tugasnya. Kita remove aja biar nggak terlalu ini. Ya, tinggal tiffing ini. Ini udah berhasil nih. Bagaimana berhasilnya? Kita harus buktikan. Dia bertampal nggak dengan citra. Kita masukkan citra. Adanya di mana? Di sini nih. Kalau QGIS kan kita harus masukin dulu citranya. Kalau ini sudah ada. Tapi dia adanya hanya Bing ya. Bing. Karena dia kerjasama dengan Bing. Kalau dengan Google Map belum ada sepertinya. Atau mungkin ada kali, tapi yang ya nggak ada sebenarnya. Dia belum kerjasama dengan Google Map. Nah, kita pilih yang imagery. Add. Nah. Mudah-mudahan berhasil. Bismillah. Kalau dia berhasil, dia bertampalan atau tumpang tindih dengan si citranya. Masih muter nih tuh. Ya, kok nggak ada. Gak apa-apa, coba kita lihat ini. Oh, masih muter nih. Yang bola dunianya. Nah, alhamdulillah berhasil. Jadi ini citranya di bawah, kemudian ini petanya. Jadi kita nggak tahu nih daerah mana ini kan. Kita klik. Ya, itu. Ini daerah Jawa Barat sepertinya ini. Jadi kan ini citra aslinya nih, ini kan mengambil dari satelit. Nah, itu juga ada pelajaran kita di perpetaan kan. Tapi dia hanya citra Bing saja. Ini kan nih ini tebing nih, ini bisa jadi sungai atau jalan. Ini apa namanya? Lembah nih, lembah. Sini punggungan. Lembah nih. Nah, ini kan tinggi nih. Tinggi gunungnya di sini. Nah, ini ada pemukiman di sini nih. Pemukiman, gedung-gedung, bisa rumah, bisa gedung. Ini juga ada pemukiman di sini. Selebihnya ini masih hutan. Ya, ini dia yang TIFF tadi ini. Nah, dia. Sudah. Setelah ini baru kita lakukan digitasi. Nah, tapi sebelumnya mungkin mau dicek dulu bagaimana dari ini. Kalian mudah-mudahan bisa semua ya. Alhamdulillah udah 58 berarti 48 yang ikut. Masih ada 8 orang yang belum hadir. Bagaimana? Udah bisa? Sudah Bapak. Iya. Sudah Bapak. Bisa ya. Alvira bisa? Alvira? Tadi saya ada ketinggalan di bagian koordinat. Ketinggalan di mana? Ini kalau koordinatnya saya bikin, nanti gambarnya tuh kayak berubah bentuk gitu, Pak. Ya, coba di screen share. Baik, Pak. Share screen.
Setelah ini baru Jadi kita digit sih. Kalau digit sih insya Allah nggak terlalu ini. sudah kelihatan belum? Belum masih ya mana? Ya klik kanan. Jadinya seperti ini, Pak. Oh muter begitu ya? 1, 2, 1, 2. Oh kok 5 tuh? Kok ini Iya, ada? Pak. Soalnya kalau yang kayaknya yang 3 itu salah, Pak. Cuman Kalau salah gini, keluarkan yang nah ini nih. Yang ini, nah ya ini. Coba ini dibesarkan. Nanti delete aja itu yang salahnya. Nah, yang salahnya mana? Yang 3 ya? Ya, itu di delete aja. Coba di klik kanan apa bisa nggak di delete dari situ? Oh, bukan, yang keseluruhannya tuh nomor 3 semuanya. Nah, itu bisa nggak klik kanan terus keseluruhannya dihapus ya, Pak. iya, yang 3 tuh yang tadi salah. Udah di klik kanan tapi enggak bisa ya. Nggak bisa ya? Em, Oke, kalau gitu bagaimana cara menghapusnya nih yang 3? Jadi dihapus. Coba tuh, di atas tuh apa tuh? Yang ini nih. Yang itu ada tulisan delete nggak tuh? Yang di samping disket. Itu tulisnya apa tuh? Yang di link ini ya, Pak. Ya, sampingnya lagi. Nah, itu apa itu? Itu delete bukan? Nah, itu apa? Ini insert link. Bukan insert. Beda ya. Atau gini, coba itu yang di unchecklist dulu semuanya. Nah, di checklist yang 3 aja. Yang salah yang 3 itu ya. Ini mungkin ya. Ini, Pak. Jadi intinya sih memang di delete ya satu, atau kalau enggak mungkin bikin aja lah yang baru. Jadi ulang lagi. Baik, Pak. Akan cepat. Dan ini dihapus saja, bukan dihapus ya, maksudnya dimunculkan lagi JPEG yang baru. Gitu. Nanti lakukan lagi coba. Karena apa kan cepat prosesnya, nggak apa-apa. Itu tadi kebanyakan ininya, poinnya. Yang lain ya nah. Gina, gimana Gina? Bisa, Bapak. Saya Ibnu Belum bisa, Pak. belum bisa di mana? Dimasukin gambar peta yang tadi, Pak. Oh, masukinnya gimana? Coba di share screen. Nah. Oh, iya. Tadi gimana tuh? Itu yang add, yang ada tanda plus selection di bawah selection. Coba ke atas selection kan ada. Nah, di bawahnya. Oh, Bukan. ada. Nah, ini karena ini belum connect to folder, jadi kalau gitu ini coba ini diklik nih, yang home ini home diklik. Bukan itu, yang ini nih. Login, yang home dokumen. Oh. Ya. Oke, kalau gitu coba naik ke atas nih, naik ke atas. Yang ini nih, yang tanda panah, bukan tanda panah ini. Ya, nah naik ke atas deh. Coba lagi naik lagi. Jadi mana? Ini karena emang belum connect to folder. Oke, kalau gitu ini klik kanan sebelah sini nih. Yang bukan
Ini close dulu. Klik kanan sembarang di sebelah sini. Atau gini, oh, maaf. Katalog, katalog. Katalog. Di bawah, nah katalog ya. Oke, katalog. Terusnya folder ini adanya di mana ya? Cobaan yang home nih apa nih? Bukan. Ini juga bukan. Ininya apa sih? D ya? Intinya. Kayaknya sih Foldernya apa? Di D ya? Di D kalau nggak salah ya. D. Nah, coba kalau yang location, coba klik location ini. Bukan yang location. Yang home sama dokumen ini apa ini isinya? Di sebelah. Ini atau search aja deh. Search, nanti cari yang D. Nanti kan ada search nih, search. Search ini nih ya, di samping bukan sebelah sini ada search. Ini ada katalog, ada search. Oh. Nah, coba itu apa nih? Iya, folder D ya. Ini apa? Folder D ya. D. Kalau yang tadi di D. Nggak ada, oke. Nggak ada, itu berarti memang di katalog. Apa? Berarti memang di katalog. Katalog ini di sini. Katalog. Database. Kalau yang ini home dokumen garis miring RJS. Jadi cari ini dulu ya, sebenarnya cari ininya dulu, simpennya baru kita connect to folder. Dokumen. Kalau kita coba dari sini. Barangkali yang lain mungkin bisa ngasih solusi nih. Kalau itu kan misalnya di coba itu yang di folder bukan yang di home. Nah, itu yang di ini ada tanda panah tuh ke bawah. Enggak naik ke atas, naik ke atas. Bubur kan. Ya, nah home ini guys, dekat katalog tuh kan ada bawah. Dekat katalog. Nah, itu ada. Nah, itu coba di bawah. Nah, folder connection. Oke, di sini.
folder connection. Di folder connection, coba folder connection, folder connection. Itu isinya apa? Nggak ada ya? Enggak ada. Database connection apa ini? Bukan. Oke. Ini biar nggak ganggu yang lain, udah mau selesai. Ini siapa tadi nih? Ibnu, Pak. Ya Ibnu, coba cari di Google aja. Ya udah, Atau di siap, ini Pak. cara untuk mengkoneksi ini. Ya baik, Pak. Makasih, Ya Pak. Bapak juga kurang ini juga ya. Oke. Pelajaran juga nih. Maksudnya biar nggak ganggu yang lain lagi. Itu gampang sih sebenarnya. Cuma nggak di mana ininya. Coba cari-cari di apa ya, di YouTube atau di Google cara untuk mengkonekkan ini file gitu. Ada sih, banyak biasanya tuh. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Karena ini udah mau yang tadi kas-kas tadi itu apa namanya? Karena tadi berarti belum sama sekali buka file di situ di ArcGIS. Sehingga memang dia tidak muncul tuh itunya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk lagi ke ini. Oke, masuk nih, udah tinggal berapa? Kalau bisa jam 12 sudah selesai ya. Ini kalau sudah, ini base mapnya untuk menguji aja dia udah berhasil atau tidak. Ternyata kan berhasil kan, sudah bertampalan. Jadi kita base mapnya justru yang kita ini. Remove boleh karena dia udah benar ini. Maksudnya remove tuh karena biar nggak berat ya bukanya. Kalau mau ditaruh juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lakukan digitasi. Digitasi sama seperti kemarin. Ya. Kalau kita lihat di filenya itu yang PowerPoint-nya. Jadi setelah tadi sudah selesai semua benar. Rectify udah. Nah, sekarang kita buat save file terlebih dahulu ya. Di ini. Di folder kita itu kita buat new save file untuk yang point, line, dan polygon. Masih muter-muter. Sebelum kita lakukan digitasi, kita harus buat dulu save filenya dulu. Save filenya di folder. Berarti kita pakai art catalog aja. Dari art catalog.
Arc-Katalog itu seperti Windle Explorer ya untuk manajemen datanya. Tapi kalau tadi yang kasusnya Ibnu belum ada, coba dicari dulu tuh biar muncul. Nah, terkatalog ini kita di ini nanti kalau dari ini kalau dia ini connect to folder ya. Ini bukan yang ini. Di mana tadi naruh foldernya? Kelima. Nah, kok ini bukan dari sini nih? Semester ganjil salah ini. Berarti belum connecting. Oh. Harusnya ini nih yang ini connect to folder yang ini. Dari sini bisa, dari sini juga bisa sebenarnya. Kita coba dulu dari sini dulu. Nah, ini dari sini nih folder ini kan kita kan kalau Bapak nyimpennya di sini ya. Kalau kalian ya di folder masing-masing. Nah, ini kemudian kita ini apa? Klik kanan, new. Nah, kita buat save filenya dulu nih, save file. Nah, save filenya. Save filenya apa namanya? Namanya point, line, dan polygon. Ini point dulu. Point. Dia ininya apa? Point ya. Sama. Koordinatnya apa? Yang tadi ya, WGS 84. Oke. Terus, oke. Nah, ini dia. Point. Coba dari sini bisa nggak ya? Di sini coba. Nggak connect to folder yang ini. Nah, ini. Oh, nggak bisa. Berarti harus pakai yang katalog. Pakai yang katalog di sini. Ini kan poin udah. Terus lagi di sini lagi. Di digitasi, tapi klik yang ini. Buat lagi yang kedua. Nih, save file. Tadi kan poin, sekarang polyline. Atau polyline, sama aja. Ini WGS 84 yang S. Agar dia sama dengan yang tadi. Satu lagi. New save file. Nah, ini polygon. Ini belum. Nah,
Jadi udah buat kita lain seperti membuat rumahnya dulu. File line, file polygon, file line, point, polygon. Nah, udah. Kalau sudah, tapi belum ada isinya nih. Isinya mana? Isinya kita kan digit. Tapi ini udah ada di sini. Point, line, polygon. Nah, ini ada yang perlu kita tambahkan. Yaitu tentang add file, add field-nya. Kalau kemarin dijelaskan langsung, kalau ini belum. Klik kanan, terus open attribute. Nah ini kita add field. Ini tabel. Nih add field. Nah ini kita kasih keterangan. Ininya teks 50 biarin. Nah ada keterangan. Terus sama satu lagi nama. Coba sini. Ini keterangan nama ya. Nah, sekali lagi add field itu nama. Ininya teks, jenisnya teks. Kalau ini dia nanti angka, nggak bisa, dia nggak bisa membaca. Oke dah. Close saja. Ini juga sama, line. Klik kanan, open attribute. Kita tambahkan add field-nya. Itu keterangan. Ininya teks. Oke. Tambahkan lagi add field. Nama. Ini teks. Ya. Sekali lagi, satu lagi nih polygon. Keterangan. Teks. Add field-nya. Nama ya. Teks. Nah. Udah. Sekarang kita udah siap untuk editing. Ini udah ada seperti udah dibuat rumahnya lah, udah rumahnya. Tapi keterangannya belum ada. Nah, sekarang kita lakukan editing. Nah, lakukan untuk editing. Ini pakai yang editor ini ya. Tuh. Nah, ini kan ada di sini kalau nggak salah. Nah, di drag aja, turunin ke bawah biar dia muncul ini semua nih. Dia muncul semua. Kalau udah, nah ini kita perbesar. Coba kita cari untuk yang point line. Kalau point agak sulit nih. Line yang mungkin dari kebanyak. Polygon yang banyak. Coba kita lihat aja di sini nih. Tapi ini kotak-kotak kecil tuh apa sih ya? Sebentar. Kok nggak bisa? Zoom to layar kalau nggak bisa. Nah ini kita mulai kotak-kotak kecil itu apa sih? Banyak sekali. Ini makam, bukan makam. Oh bangunan. Bangunan ya, yang hitam kecil deh. Bangunan yang ini nih. Itu berarti bangunan. Oke, itu bisa jadi poin. Atau kalau ketemu yang ini nih kuburan, bisa juga. Atau kalau ketemu lagi yang ini sumber gas alam tapi jarang. Ini menara air, kawat. Oke, kita ini bangunan aja nih. Yang hitam kan tuh bangunan ya. Ini bangunan. Kalau yang agak besar nih masjid, ini gereja, ini pura, atau yang lain nih. Yang ini. Bangunan bisa yang ini, bisa juga ini. Kalau ini MS, tadi ada lagi tadi di bawah itu.
Nah, ini kantor pemerintahan. Ada pasar, sekolah. Oke. Sekarang kita, ini kalau nggak muncul juga, ini nih di klik kanan, zoom to layar. Nah, kita sini aja nih. Coba yang ada ini yang besar nih. Ini sebagai latihan kita ini. Apa namanya? Pijit. Kita mulai dari poin dulu lah ya, poinnya. Poin, kita mulai poin nih. Jadi poin ini dulu. Ini edit, start editing. Nanti dia akan aktif di sampingnya. Nah, aktif kan? Kemudian kita poin. Ini bukan poin ini nih. Harusnya ini yang aktif ya. Ini mana line? Oke, stop dulu. Kalau gitu kita mulai di ini aja dulu deh. Mulai yang line dulu. Oh, maaf. Salah. Ada yang tertinggal. Ini nih kuncinya kok nggak bisa. Kayak ini di close dulu. Astagfirullah. Ini kurang nih. Balik lagi, maaf. Stop editing. Kenapa nih nggak bisa? Ternyata ini, maaf. Nih, start editing. Nah, kenapa nggak bisa ini nih? Kita belum pilih di sini. Klik dulu nih. Create feature. Nah, dia belum mau kalau di sini nih. Tadi kalau udah gini, ini kan poin. Kita klik yang ini nih, poinnya. Poin dulu. Nah, ini baru. Nah, baru dia aktif. Maaf, tadi belum itu. Nah, kalau udah aktif ini kan poinnya aktif kan. Ini pertengahan ini. Poin. Kita klik poin-poin ini. Kan bangunan nih, bangunan juga. Kita bisa satu-satu namain atau nanti belakangan bisa juga. Nah, 3 kan. Udah 3. Sekarang kita namakan. Klik kanan. Nah, ini nih. 1 tadi apa tuh? Kan bangunan ya. Bangunan. Namanya apa itu? Rumah kayaknya ya. Sama semua itu. Bangunan. Rumah. Ini kalau mau ditambahin fieldnya banyak. Rumah apa? Rumah lantai 2, lantai 1, atau rumah besar, rumah kecil. Gitu. Semacam. Ini sudah. Close saja. Permisi, Pak. Ya. Tadi yang di titik yang mana, Pak? Ya, yang mana aja? Maksudnya yang ini apa? Ya, yang titik-titik ini nih. Dia kan bangunan nih. Mana aja? Mana aja tuh? Baik, Pak. Terima kasih. Terus ini jangan lupa di save editing. Nah, ini save nih.
Kalau enggak hilang lagi. Coba nanti jangan-jangan hilang tadi. Oh enggak. Coba kita lihat ya bener enggak. Dia akan menunjukkan ininya kalau diklik ini ya. Nah ini benar. Satu ini. N0. Nah ini 2 ini. 3 mana? 3 oh ini 3. 2 ini. Ya dah. Ini masih banyak lagi nih kan. Cuma itu nanti sesuai kebutuhan aja. Ini kan latihan. Sudah benar tuh. Selanjutnya line. Line. Nah ini juga pindahkan dulu nih. Line dulu ke sini. Nah udah. Jadi dia akan aktif yang lainnya. Nah ini lainnya. Kalau line ini apa ya? Kita line. Ini ada nih. Ini apa ya? Terus ada putih ininya, kotak ini. Coba kita lihat. Oh, kalau sudah selesai maaf. Stop editing dulu nih. Yang ini belum stop editing nih. Jadi yang si lainnya nanti biar ke save dah. Tadi kita mau lihat ini dulu tuh. Ya apa sih itu? Yang ada ini garis terus ada kotak putih-putih. Apakah itu tiang listrik? Pipa bahan bakar. Oh ini nih. Kawat tegangan tinggi. Atau ini ya pipa gas. Pipa gas sepertinya itu. Jadi lurus tapi ada kotak-kotaknya putih. Pipa gas saja. Berarti ini nih pipa gas. Kalau nggak pipa gas atau ini sebenarnya. Pipa bahan bakar atau ini kawat tegangan tinggi. Atau pipa air ya. Bisa jadi pipa air sih. Pipa gas atau pipa air. Oke, balik lagi tadi. Bahas. Lama nih begini. Ya jelas. Karena bisa jadi berat ya filenya, jadi ya dia nggak cepat untuk bergerak, kita pindah-pindahkan ini. Nah ini bisa jadi pipa air atau pipa gas. Line editor lagi, start editing. Nah, ini line benar, kita pilih line. Nah ini. Udah, klik kanan. Finish sketch. Nah, baru kita namain. Ya. Apa itu? Pipa. Tadi kan pipa gas, bisa pipa air ya. Ini pipa gas mungkin ya. Nah, kita namain pipa gas. Jangan lupa di save. Save edit. Nah. Sekarang yang poligon terakhir. Poligon, ini kita pindahkan poligon. Nah, poligon, dia akan aktif yang poligon. Tapi biar lebih amannya kita ini aja deh. Biar nggak kecampur nanti. Stop editing dulu deh. Yang tadi line. Save sama stop editing. Nah, sekarang kita pindah yang ke poligon.
Iya, poligon. Poligonnya bisa circle, di bawahnya sama sebenarnya. Freehand, ellipse, ini auto, ada yang kotak. Ada yang poligonnya benar-benar poligon. Coba ini kan kita, ini apa sih ya? Gedung nih, cuma gedung apa ini? Besar sebenarnya, pemerintahan sebenarnya. Udah, ya ini udah nih, poligon udah. Klik kanan kalau udah. Finish. Nah ini satu. Gedungnya. Gedung apa nih? Mungkin ini gedung pemerintahan kali ya. Gedung pemerintah. Satu lagi. Coba kita cari yang ada keterangannya. Ada nggak yang sini? Nggak apa-apa lah. Kita ini kan cuma ini. Mungkin kita kasih yang lainnya apa? Nama yang lainnya juga. Poligon yang ini. Atau kita pakai coba ini, pakai yang rectangle. Oh, ini kali ini kotak sekali. Dempet ya. Sebenarnya kita bisa nggak dempet gitu. Kita zoom lagi, detail lagi bisa. Atribut yang kedua nih apa nih? Gedung juga. Sama mungkin pemerintah juga. Kalau nanti gedungnya gedung sekolah atau apa nanti kita bisa ganti. Udah. Nah, jadi kita sudah, kemudian sudah di save, sudah selesai. Tuh. Dan coba kita lihat. Ya ini baru sebagian ya. Oh ya jangan lupa nih save nanti hilang sama stop editing. Dah. Ini masih kecil nih. Kita sama seperti kemarin ya. Ini kan baru beberapa jam. Tapi kalau kita nanti buatnya yang banyak seperti ini, wah ini berapa kali kita digit ini. Wah sekali nih. Makanya ini jadi apa? Mungkin project nih ya di kabupaten atau kota mengisi semua atribut ini. Titik-titik sini semuanya lain dan gitunya. Ada batas desa, ada sungai, ada semua. Kali ini kontur guys, kontur. Ini juga di digit ini guys kontur semuanya. Gitu. Baik itu. Udah. Pertanyaan? Bisa? Sejauh ini sudah bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya Salsabila bisa? Bisa, Pak. Saya Jihan, Bisa, Bapak. Muhammad Andika. Bisa, Bapak. Bagus Yusuf. Bisa, Pak. Aco. Bisa, Pak. Ya. Ibnu gimana? Udah dapat belum, Ibnu? Udah, Pak. Udah bisa, Pak. Cari di mana tadi? Tadi dibantu sama kawan sih, Pak. Gimana? Coba kasih tahu yang lain juga kalau ngalamin kayak gitu. Coba di share. Jadi kalau misalnya... Coba di share ini. Oh. Maksudnya kalau yang lain nanti ngalamin bisa buat yang lain. Saya juga Bapak nggak ketemu tadi. Gimana caranya tadi?
Jadi kalau misalnya tadi kosong nih, jadi harus download dulu nih ininya Apanya? fotonya ya di sini diklik link tab baru. Kalau misalnya udah kayak gini, kita Terus download di sini bikin file folder. baru data D Iya. aplikasi komputer, copy paste fotonya. Heeh. Nanti dia muncul di Gimana? misalnya kita tambah ini pencet yang ini, connect to folder, applikom di sini langsung ada. Oh, karena berarti tadi belum karena belum ada ini ya. Apa namanya? Iya, belum belum ada. ada. Iya, belum ada. Jadi langsung muncul. Ya. Oke, alhamdulillah. Ya dah. Ya, Pak. Baik, kalau gitu udah selesai nih materi kita hari ini ya. Untuk absen ini 51. Oke, langsung absen aja deh.